Hi everyone, I'm Leo T. Thanks for the visit this video. Don't forget for the subscribe and welcome back to my channel, my kingdom, and my empire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Leo King. Seperti biasa, kita bakal kembali mereview, unboxing, kemudian melihat footage-footage dari action figure Sculpture series. Nah, di episode kali ini kita bakal nge-review villain utama dari Luffy. Nah, dia sempat ketemu sama Luffy itu ketika di arc Enies Lobby. Jadi dia sempat satu lawan Luffy, kemudian Luffy sampai kritis saat itu. Jadi dia Rock Lucci. Ya, Rock Lucci ini salah satu pengguna buah iblis tipe Zoan. Kalau tidak salah itu tipe Leopard. Nah, tipe Leopard. Nah, dia pemimpin dari, bukan pemimpin, istilahnya dia ace-nya dari CP9. Oke. Untuk yang edisi ini sepertinya setelah pertarungan di Enies Lobby. Jadi ketika selesai pertarungan, dia menggunakan pakaian seperti ini, Lucci-nya. Nah, ya saya dapat ini kalau tidak salah itu sekitar 220.000 di tahun 2013, satu pasang dengan Ace. Karena Ace saat itu rare, jadi saya pesan back order langsung dari Jepang. Saya dapat yang Japanese version ya. Nah, back order langsung dari Jepang. Jadi Ace-nya lumayan mahal, ini rada murah, ambilnya harus dipakai, mau nggak mau ya harus beli. Ya, untuk penampakan boxnya seperti ini. Ini seperti ini. Ini seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat tuh di sini satu paket ya dengan Ace. Jadi kebetulan yang seri Sculpture King volume 1 ini berpasang-pasangan. Di situ ada si Sanji sama Nami, Mihawk sama Luffy, Ace sama Lucci. Mari kita unboxing figurnya. Oke. Biasa. Kita dapat cuma satu bungkus. Bungkus figur. Oke. Ini dia. Ini sedikit berbeda menggunakan bubble, tapi emang bubble-nya di strip tengah gini ya. Nah, bungkus ini. Oke. Jika teman-teman penasaran, mari kita masuk ke sesi review. Oke, kita masuk ke sesi review. Lebih dahulu mari kita keluarkan dari plastiknya. Nah, yang pertama kita dapat figurnya Lucci. Figurnya Lucci. Kemudian kita dapat base. Nah, base-nya ini rada burem. Tuh kalau dilihat tuh, tidak tembus. Burem walaupun di belakang tetap ada bacaannya. Van Presto figur Colosseum. Nggak tahu kenapa ini rada burem, sedikit berbeda. Mari kita pasang terlebih dahulu. Oke. Ya. Ini dia figurnya. Kalau teman-teman bisa lihat. Nah, ini figurnya. Nah. Oke, seperti ini detailnya kalau teman lihat. Dari bagian kepala, kemudian sampai ke bagian kaki. Seperti ini. Oke, mari pertama kita review mengenai sculpting dan detailnya. Nah, untuk sculptingnya di sini kelihatan rapi di bagian pakaian. Nah, di sini guratan-guratannya itu begitu jelas, seperti beneran seperti menggunakan kemeja. Di sini juga. Kemudian di sini bahkan sampai di lipatan bagian dalamnya nih. Kalau teman-teman bisa lihat sampai bagian kemari juga seperti itu. Nah, untuk jasnya sendiri di sini juga ada lipatan. Sini ada lipatan dan ini lipatannya presisi. Jadi ngikutin bener-bener seperti kemeja asli ya. Kalau kita lihat tuh. Seperti kemeja asli dan seperti jas asli. Nah, di bagian sini. Nah, rambutnya keren nih. Rambutnya di sini. Karena Lucci rambutnya itu dia panjang tapi rada-rada ikal. Nah, kalau kita lihat tuh. Bagian sini rada ikal, kemudian bagian sini sampai kemari sangat rapi. Di bagian tangan juga rapi, sampai ke bagian-bagian kukunya juga kelihatan jelas kalau kita lihat di sini.
bagian kuku, kemudian kita lihat celananya. Nah, celana ini hampir sama seperti skulptur King Sanji ya. Cuman ini bahannya sama, ternyata plastik juga coy. Jadi ini plastik juga. Kalau kita lihat di sini ada garis belahan celana, di sini juga ada garis belahan celana. Nah, di sini juga ada, bahkan sampai bagian dalamnya ini begitu detail tuh kalau kita lihat sama-sama tuh. Nah, yang gunakan sepatu formal seperti Sanji, cuma ini lebih bermotif tuh. Kalau teman-teman lihat, di sini bahkan detail sampai ke bagian sininya tuh. Ada motif dan guratan-guratan dari sepatunya. Dari sepatunya kalau kita lihat. Kemudian kita lihat burungnya. Nah, ini burung yang selalu bertengger bareng Lucy. Nah, simple sih, dia menggunakan dasi merah. Dasi merah ya. Oke, untuk detail sendiri bagian wajah seperti ini nih kalau kita lihat. Nah, nih wajahnya belum kita lihat nih. Tuh. Itu bagian wajah seperti ini, bisa kita lihat sama-sama. Oke. Ya, untuk detail sendiri saya kasih nilai 4. Entah kenapa walaupun dia posisinya tegak begini, tapi ini kelihatan keren, kelihatan rapi, kemudian kelihatan ya gahar aja. Dia menggunakan di sini denden mushi sepertinya ya, denden mushi ini. Atau apa sih namanya nih? Kalau denden mushi kan kerang ya, seperti ini nih. Nah, tuh. Saya kasih nilai 4 untuk teknik sculptingnya. Walaupun terlihat sederhana, tapi benar-benar memperhatikan detailnya. Perhatikan detailnya. Oke, selanjutnya mari kita masuk ke sesi pewarnaan atau coloring. Pertama kita lihat dari pakaiannya ya. Di sini ada motif-motif leopard kalau kita lihat. Motif leopard, tapi di bagian bajunya ini sama sekali nggak ada gradasi. Nggak ada gradasi yang ngasih shading gitu, rada gelap, nggak ada sama sekali, nggak ada polosan dari kemari. Warnanya di sini coklat muda, kemudian di sini coklat tua. Itu satu warna doang. Nah, satu warna doang kalau kita lihat. Di bagian wajah juga begitu. Nih kalau kita lihat bagian matanya nih, matanya cukup rapi, presisi. Untuk alisnya juga di sini cukup presisi ya kalau kita lihat nih. Nah, di sini ada alisnya, kemudian di sini ada janggutnya. Ya, bahkan sampai detail di sini juga garis tekukan dahi juga kelihatan. Nah, untuk pewarnaan di bagian celana. Nah, di celana ada shading tapi tidak banyak. Pertama shadingnya di bagian sini. Ini rada terang, kemudian di sini gelap, kemudian di sini terang lagi. Kalau kita lihat. Begitu juga seperti sini. Di sini terang, sini gelap, sini terang lagi. Untuk bagian jubahnya, bukan jubah sih, ini seperti kita bilang apa kalau kita bilang kemeja ya. Nah, ini tidak ada juga motif polosan. Nah, di sini polosan banget. Warnanya nggak hitam, jadi warnanya itu abu-abu tua ke ungu-unguan, mengarah ke arah hitam. Jadi nggak full black ya. Dia nggak full black, nggak seperti rambutnya. Nah, di rambutnya juga seperti itu, tidak ada gradasi, satu warna, kelihatan sederhana sekali ya. Untuk coloring saya kasih nilai 3 karena emang kelihatan sederhana, walaupun rapi, tapi ya tidak ada istimewanya, jadi ya standar. Kalau kita bilang ya rata-rata lah 3 ya, seperti itu. Selanjutnya kita bakal cek size-nya atau ukuran. Oke, kita ukur terlebih dahulu. Nah, untuk size dari bagian base sampai ke kepala itu sekitar 17 cm. Nah, tuh 17 cm. Sekitar 17-an cm. 16 sampai 17-an cm. Nah, ini seukuran seperti DFX, Greenland Man, Greenland Lady. Ya, ini cukup besar walaupun tidak begitu berisi ya. Jadi besar tapi tidak berisi. Untuk yang ukuran seperti ini di seri skulptur termasuk besar. Nilainya saya kasih 4 untuk size. Untuk size saya kasih 4 ya, seperti ini.
Oke, selanjutnya kita masuk ke pose. Ya, posenya sederhana, tegap begini, persis banget seperti Sanji, kemudian seperti Nami, hampir sama. Posenya tidak ada yang istimewa, pose tegak, cuman ini kelihatan kokoh banget, posenya. Nah, untuk pose entah kenapa walaupun dia posenya standar saya suka. Mungkin dari gimmick wajahnya, kemudian gayanya, penggunaan aksesoris pada bagian atas, saya kasih nilai 4. Oke, yang terakhir kita bakal nilai material. Di bagian face luarnya ini tebal, karet tebal, rada keras di sini. Kemudian burungnya ini karet ya, burungnya karet. Ini dari bagian pergelangan kaki sampai bagian tengah ini plastik. Nah, dan base nya ini burem. Sebenarnya saya lebih suka base nya burem karena lebih tidak gampang baret dan kelihatan tidak norak gitu ya. Kalau terlalu shiny gitu sampai transparan rada aneh juga kalau di display. Apalagi yang base yang rada-rada besar gitu, yang oversize dibandingkan figurnya. Ya, untuk material seperti biasa, pabrikan saya kasih nilai 3. Oke, ini dia detailnya. Selanjutnya mari kita masuk ke bagian footage. I don't know where I am, I don't know where you take me, I don't know where you take me. I just follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this love, cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you. Ya, sekian itu review saya untuk action figure Sculptor Colosseum King Volume 1 Rock Lucy. Nah, jika kalian berminat dengan action figure ini, kalian bisa dapatkan di sosial media dan di marketplace. Di marketplace bisa kalian cari di Tokopedia, Bukalapak, Shopee ataupun Lazada. Kemudian di sosial media kalian bisa cari di Facebook, di Instagram juga bisa kalian cari di komunitas-komunitas pecinta action figure. Nah, apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like, di share, di komen, di subscribe, bagikan ke teman-teman kalian. Silahkan komen jika kalian punya pengalaman mengenai figur ini, pengalaman baik atau pengalaman buruk, atau mungkin ada yang ingin mempertanyakan dengan figur ini, bisa kalian komen di bawah. Ya, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, murah rezeki. Semoga apa yang kalian inginkan dan kalian inginkan bisa segera tercapai. Akhir kata, saya Leo King. See you for the next video.